Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zubair, NIM 1931 04 1157 dari BJGRD 2019. Saya di sini akan mempresentasikan tentang materi tujuan instruksional. Tujuan instruksional. Tujuan instruksional adalah tujuan yang menggambarkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh siswa sebagai akibat dari hasil pengajaran yang dinyatakan dalam bentuk tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Pengertian instruksional menurut beberapa tokoh. A. Robert F. Meger. Tujuan instruksional adalah sebagai tujuan perilaku yang hendak dicapai oleh yang dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh siswa pada kondisi tingkat kompetensi tertentu. B. Fred Pereyval dan Henry Eillington. Tujuan instruksional adalah suatu pernyataan yang menunjukkan penampilan atau keterampilan siswa tertentu yang diharapkan dapat dicapai sebagai hasil belajar. Manfaat tujuan instruksional. 1. Menentukan tujuan proses belajar mengajar. 2. Menentukan persyaratan awal instruksional. 3. Merancang media pembelajaran. 4. Merancang strategi instruksional. 5. Menyusun instrumen tes pada proses evaluasi. 6. Melakukan tindakan perbaikan atau improvement pembelajaran. 7. Guru mempunyai arahan untuk memilih bahan pembelajaran dan memilih prosedur mengajar. 8. Setiap guru mempunyai batas-batas tugas dan wewenangnya dalam mengajarkan suatu bahan. 9. Guru mempunyai patokan dalam menilai kemajuan belajar siswa. Yang ke-10, guru mempunyai kriteria untuk mengevaluasi kualitas maupun efisiensi pembelajarannya. Tujuan instruksional terbagi menjadi 2. Yang pertama, tujuan umum, menggariskan hasil-hasil di aneka bidang studi yang harus dicapai oleh siswa. Yang kedua, tujuan khusus, menyangkut satu pokok bahasa atau topik pembelajaran tertentu sebagai tujuan pembelajaran yang konkret dan spesifik yang dianggap cukup berharga, wajar dan pantas yang dapat direalisasikan dan bertahan lama untuk tercapainya tujuan instruksional umum. Merumuskan tujuan instruksional. Telah disebutkan bahwa tujuan instruksional menyatakan adanya suatu yang dapat dilakukan siswa setelah mengajar. Contoh, sebelum ada pengajaran, siswa belum dapat membuat tabel spesifikasi. Sesudah pengajaran diberikan, siswa dapat membuat tabel spesifikasi. Langkah-langkah dalam merumuskan tujuan instruksional khusus. 1. Membuat sejumlah TU untuk setiap mata pembelajaran yang akan diajarkan. 2.
dari masing-masing TU dijabarkan menjadi sejumlah tik yang rumusnya jelas, khusus, dapat diamati, terukur, dan menunjukkan perubahan tingkah laku. Rumusan tik yang lengkap memuat 3 komponen, yaitu 1. Tingkah laku akhir atau terminal behavior. Tingkah laku akhir adalah tingkah laku yang diharapkan setiap seseorang mengalami proses belajar. A. Cognitive domain memiliki 6, yaitu yang pertama pengetahuan, kedua pemahaman, dan yang ketiga aplikasi, yang keempat analisis, yang kelima sintesa, dan yang keenam evaluasi. B. Effective domain memiliki 6. Penerima, yang pertama penerima, yang kedua menanggapi, dan yang ketiga penanaman nilai, dan yang keempat pengorganisasian, dan yang kelima karakteristik, dan yang keenam pengamatan. Psikomotor memiliki 3. Yang pertama 1. Peniruan, yang kedua pembiasaan, dan yang ketiga penyesuaian. 2. Kondisi demonstrasi. Kondisi demonstrasi adalah komponen tik yang menyatakan suatu kondisi atau situasi yang dikenalkan pada siswa pada saat ia mendemonstrasikan tingkah laku akhir. Misalnya, dalam penulisan yang betul. Contoh: 1. Siswa dapat menjumlahkan bilangan-bilangan yang terdiri dari puluhan dan satuan dengan penulisan yang betul. B. Yang 2. Siswa dapat menunjukkan letak gunung-gunung urut dari yang tertinggi. 3. Standar keberhasilan. Standar keberhasilan adalah komponen tik yang menunjukkan seberapa sejauh tingkat keberhasilan yang dituntut oleh penilaian bagi tingkah laku pada situasi akhir dinyatakan dalam jumlah maupun presentasi. Contoh: 1. Siswa dapat menjumlahkan bilangan-bilangan yang terdiri dari puluhan dan satuan dengan betul tanpa kesalahan. 2. Siswa dapat menyebutkan kembali kota-kota yang berada di Jawa Tengah urut dari yang paling timur dengan hanya 25% kesalahan. Sekian dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.